Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sukses Channel. Sobat Sukses Channel, sebagai seorang muslim, kita hendaknya meniru apa yang menjadi tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya cara berbicara. Pada diri Rasulullah menurut Al-Qur'an petik terbalik Surah Al-Ahzab ayat 33, ada keteladan yang baik bagi orang yang mengharapkan Allah dan hari akhir. Termasuk juga misalnya, dalam gaya berbicara. Imam At-Tirmidzi dalam As-Syama'il Al-Muhammadiyah, berdasarkan beberapa riwayat, menguraikan beberapa cara Nabi dalam berbicara. Pertama, pelan-pelan atau tidak tergesa-gesa. Ini sesuai dengan ungkapan, tergesa-gesa merupakan perbuatan setan, dan tenang berasal dari Allah. Kedua, memilih diksi kata yang jelas, sehingga bisa dipahami lawan bicara. Salah satu sifat beliau adalah tabligh, yaitu yang mempunyai kemampuan untuk membicarakan sesuatu dengan jelas dan mengena hati pembicara. Ketiga, berkata dengan perkataan yang tegas, tidak bertele-tele dan tak ambigu, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman dari lawan bicara. Ini sesuai dengan riwayat Aisyah yang mengatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berbicara cepat sebagaimana bicara kalian ini. Namun beliau berbicara dengan kata-kata yang jelas dan tegas, hingga orang yang duduk bersama beliau dapat menghafalnya. Hadis riwayat Tirmidzi. Keempat, mengulangnya sebanyak 3 kali agar bisa dipahami. Ini sesuai dengan penuturan Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suka mengulang kata-kata yang diucapkannya sebanyak 3 kali agar dapat dipahami. Hadis riwayat Tirmidzi. Kalau diperhatikan dalam banyak hadisnya, beliau memang sering mengulang-ulang perkataannya agar mudah dipahami. Meski begitu, tidak dalam semua pembicaraan. Itu semua kembali kepada kondisi lawan bicara. Kelima, membuka dan menutup perkataannya dengan bismillah. Dengan bismillah, pembicaraan yang pada asalnya hanya bernilai dunia, lebih bermakna dan bernilai akhirat. Keenam, berbicara dengan kalimat singkat yang padat maknanya. Dalam istilah hadits disebut jawami'ul kalim, kata singkat tapi padat makna. Ketujuh, pembicaraan beliau rinci dan pas. Tidak lebih dan kurang sesuai dengan keperluan. Bahasa kita mungkin tidak lebay. Ini sesuai dengan hadits beliau, di antara kebaikan Islam seseorang adalah ketika meninggalkannya apa yang tidak bermanfaat baginya. Termasuk dalam berbicara. Pada riwayat ini dijelaskan, beliau lebih banyak berpikir dan irit bicara kalau tidak perlu. Kedelapan, tidak kasar, lemah lembut. Padahal, orang Arab pada saat itu terbiasa berbicara kasar. Kesembilan, tidak keluar kata celaan pada kalimatnya. Dalam riwayat lain misalnya, kalau terpaksa harus menegur biasanya menggunakan kata-kata sindiran, yang sifatnya tidak menyakiti lawan bicaranya. Kesepuluh, mengekspresikan kata-katanya dengan anggota tubuh. Misalnya kedua tangannya. Ini menunjukkan ketika berbicara beliau lakukan dengan ekspresi yang bisa memantik simpati lawan bicara. Ini sesuai dengan cerita Hind bin Abi Halah yang mendapatkannya dari Hasan bin Ali radhiyallahu an. Gaya bicara ini, bila dipraktikkan oleh muslim, bahkan non-muslim sekalipun, pada kehidupan sehari-harinya akan terjalin komunikasi yang hangat dan syarat akan keakraban dan simpati. Semoga kita termasuk orang-orang yang bisa meneladani beliau. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.